Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di sesi kedua podcast ya. Di sini sudah ada Bapak Pembina, Bapak Masyari. Ini mau dikenalin sendiri apa sama host atau kenalin sendiri-sendiri nih? Ya bebas. Sendiri-sendiri aja lah ya. Oke, siap. Mangga kepada pembina dulu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Mas Hari, pembina Sahabat Literasi. Itu saja. Ya barangkali Mungkin itu saja. Mungkin itu saja. Dicukupkan ya Pak. Ya cukup. Selanjutnya pada divisi humas dan kaderisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, di sini nama saya Yusuf Faisal ya, dari Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah atau Ekos semester 5. Di sini saya menjabat sebagai divisi kaderisasi. Mungkin nanti saya akan menceritakan apa sih program-program dari divisi kaderisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan partner kerja. Ya betul, partner kerja. Boleh Pak memperkenalkan diri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan saya Malia, partner dari Pak Yusuf untuk divisi kaderisasi. Terima kasih. Itu saja cukup. Dari aja. prodi mana nih Mbak? Oh iya, lupa ya. Perlu disebutkan kah? Iya. Saya dari Prodi PAI semester 5. Terima kasih. Semester 5 nih ya. Ya jadi gini Pak, ini kan baru suasana masih hangat nih, masih hangat banget lah, baru diangkat dari oven ya. Tahu bulat ya. Bulan ya. Pelantikan pengurus nih, tadi kan di sesi pertama itu kan sudah ada BPH dari ketua sama Bendahara. Iya. Ini ada satu pertanyaan nih Pak, yang tadi sempat dilewat karena bapaknya kan masih ngajar juga. Jadi gini, apa sih harapan ke depan dari Bapak selaku pembina untuk ketua dan pengurus baru SLI gitu? Ya, harapannya sih ya sebetulnya kalau saya khawatir kalau terlalu banyak harapan khawatir HP ya. Kecewa takutnya. Iya, kalau harapan sih banyak ya. Harapan sih banyak. Cuman khawatir kalau terlalu banyak harapan nanti kena PHP. Kenapa HP? Karena itu ya paling harapan saya tidak banyak. Yang terpenting adalah secara keseluruhan pengurus SLI ini yang pertama adalah solid. Solid itu berarti punya jiwa pejuang, kemudian solidaritas juga. Memiliki ya soliditas dan solidaritas. Solidaritas itu berarti memiliki rasa kebersamaan. Jadi kalau misalnya ada satu yang sakit, yang lain ikut merasakannya. Berarti bagaimana kita berkomunikasi yang baik, berkoordinasi yang baik. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua SLI yang baru kita, yaitu Latif, bahwasanya kita itu jangan sampai menjadi Superman. Bukan orang yang kuat secara pribadi, tetapi kepribadian yang satu yang kuat itu menjadi kebersamaan. Jadi super tim. Bagaimana tim yang kuat? Kita membangun tim yang kuat supaya kita menjadi orang yang sukses secara kolektif. Sukses secara berjamaah, sukses secara bersama-sama. Itu yang saya harapkan. Dan teman-teman intinya adalah bagaimana memiliki semangat yang kuat ya dalam berliterasi. Itu sebenarnya harapan umum seperti saya. Nanti kalau secara detail mungkin nanti di program kerja dimunculkan. Ada pertanyaan tentang program kerja nggak? Ya, ada sekedar itu. Ada sih Pak pertanyaan lagi tambahan. Mungkin ini sih dari saya selaku host ya. Iya. Sebagai pembina nih Pak, Iya. sebagai pembina. Yang namanya pembina itu kan kayak orang tua lah ya. Iya. Gimana nih? Ada nggak cara memupuk supaya dari pengurus SLI itu memiliki rasa tersebut gitu? Rasa solidaritas dan soliditas Iya. ya. Kalau harapan saya sih ya, mungkin ini menjadi resep ya, atau ya sekedar bagian dari usaha. Yang pertama adalah selain memaksimalkan online, jadi online itu penting ya, komunikasi secara online melalui WA group itu dimaksimalkan. Itu yang pertama. Tapi itu tidak cukup. Jadi harapan saya nanti pengurus SLI ini harus sering kopdar.
kopi darat ya. Baik itu sekedar untuk koordinasi maupun intinya adalah pengenalan. Jadi mengakrabkan diri sesama anggota pengurus ini khususnya. Kemudian ke depan untuk menggerakkan anggota. Jadi nanti kegiatan sebagaimana disampaikan oleh Hati juga saya itu setuju bahwasanya kita jangan hanya di online ya, tetapi juga maksimalkan offline. Nah, offline itu tidak hanya dalam segi kegiatan literasi untuk diskusi maupun bedah buku secara offline, tetapi teman-teman pengurus ini setidaknya 1 bulan itu sekali 2 kali ngerujak bareng lah ya, atau bakar jagung bareng gitu ya. Yang penting jangan bakar rumah orang gitu ya. Nah, intinya membakar jagung, membakar semangat. Karena nanti kalau teman-teman itu tidak akrab, itu akan canggung. Komunikasi itu canggung. Komunikasi secara online maupun offline itu canggung. Nah, bayangkan kita kan ini pengurus baru ini kan kebanyakan ya mungkin bisa dikatakan baru kenal. Ya, baru mungkin kecuali semester 5 PAI ini ya. Ini satu kelas semua, ada 5 orang. Iya, benar Pak. Selebihnya mungkin nggak kenal satu sama lagi. Bisa jadi satu semester itu mungkin nggak terlalu akrab, tapi dengan kita sering kopdar, sering kongko-kongko santai-santai, mungkin di rumah salah satu pengurus, di rumah pembina atau di kampus gitu ya, memaksimalkan spot-spot atau corner-corner yang dimiliki oleh kampus untuk nongkrong, ngobrolin masalah program dan seterusnya, atau mungkin di sini sebagai ruang podcast kita atau tempat lain. Intinya diperbanyak komunikasi gitu ya, diperbanyak komunikasi, kopdar, sering kongko begitu untuk mengakrabkan diri, seperti itu. Kumpul kita, semangat kita ya. Iya, itu. Bagaimana rakyat? Tepuk tangan dong. Nah, ini kepada Kang Yusuf ya, selaku dari divisi kaderisasi. Yang namanya organisasi itu kan kita itu harus bisa menanamkan apa tujuan dari organisasi tersebut kepada anggota. Iya, betul. Intinya nyawa ya organisasi. Nyawa organisasi. Apa nih, ada pertanyaannya, apa saja yang menjadi program unggulan dari divisi kaderisasi? Oke ya. Terima kasih kepada Mas Moderator ya, Mas Host. Ini Mas Rahmat yang sangat luar biasa gitu kan. Amin ya Allah. Ini auranya tuh membawa positif gitu, aura positifnya kerasa gitu ya. Jadi aura negatif ya. Ya betul. Aura. Jadi begini Mas, saya memahami betul ya di divisi kaderisasi ini kita itu berhubungan langsung dengan langsung dengan anggota gitu kan. Jadi kepribadian anggota atau kemampuan anggota itu kita harus mengetahui, dan kita tuh harus menggali potensi gitu tuh dari setiap anggota, baik anggota yang baru maupun anggota lama gitu tuh. Jadi kita ingin menjadikan semua potensi-potensi itu kita salurkan gitu tuh untuk menjalankan organisasi ini gitu tuh. Jadi supaya kedepannya setiap ada acara atau agenda yang dilakukan oleh UKMSL ini orangnya itu tidak itu aja gitu. Jadi semua anggota itu dilibatkan. Ya intinya sih itu. Jadi dalam waktu dekat ini dari divisi kaderisasi insya Allah gitu kan akan menyelenggarakan yang namanya pelatihan. Jadi pelatihan ini untuk permulaan gitu ya, untuk awal itu pendidikan dan pelatihan literasi dasar, nanti mungkin insya Allah akan diselenggarakan minggu depan gitu kan. Jadi tujuan diadakannya pelatihan ini mudah-mudahan gitu tuh semua anggota itu memiliki rasa memiliki rasa bahwa tanggung jawab, oh iya loh kita ini benar memasuki UKM SLI ini harus ada distribusinya loh, harus ada kontribusinya loh gitu. Jadi intinya sih kita melakukan pelatihan gitu kan. Yang kedua itu tadi yang disebutkan Pak Mas Ari gitu ya, setidaknya kita tuh sesama anggota itu harus ada kopdar lah bahasanya gitu supaya saling mengenal gitu kan. Intinya sih saling menjamin hubungan silaturahmi yang lebih baik lagi gitu kan. Makanya dari kaderisasi ini ada inisiatif melakukan yang namanya mini kelas gitu Mas. Jadi mini kelas ini nanti praktiknya sebenarnya sih nanti dari divisi kajian dan riset terus kajian publikasi, nanti kita tuh melakukan semacam home sharing gitu. Jadi kita tuh sharing apa sih misalkan Mas Rahmat nih, Mas setiap
membuat flyer tuh pakai aplikasi apa sih gitu kan. Jadi semua anggota tuh tahu gitu. Jadi nanti misalkan Mas Rahmat itu sebagai misalkan narasumber dalam internal di situ tuh. Jadi menjelaskan gitu kan. Jadi sebagai guru lah bahasanya gitu tuh. Nanti berbagi pengalaman. Nah, berbagi Ya, pengalaman. sharing pengalaman, sharing pengetahuan gitu. Jadi pentingnya diadakan mini kelas itu juga biar ada pengkaderan untuk generasi selanjutnya gitu kan. Karena kan yang namanya organisasi pasti butuh supaya dia tetap berkembang dan maju butuh berkelanjutan, dan tentunya berkelanjutan yang supaya bagus ada pengkaderan yang benar-benar bisa mengarahkan potensi anggota gitu loh. Mungkin lebih diarahkannya seperti ini ya, mungkin kalau saya bisa menambahkan, kaderisasi itu kita tidak sekedar bikin acara seremonial, tetapi nanti dari kaderisasi pertama pelatihan kaderisasi literasi dasar itu nanti ke depan setelah itu, kalau harapan saya secara pribadi ya, nanti mudah-mudahan teman-teman pengurus ini khususnya di bidang kaderisasi nanti akan bisa memetakan, misalnya Mas Rahmat di bidang desain cover ya, desain grafis, dibikin gambar-gambar digital, maka itu dicarikan mana yang memiliki potensi yang sama, kemudian digabungkan 4-5 orang bikin mini kelas setiap minggu pertemuan ya, dan itu saling sharing, ada yang lebih pintar mengajari yang kurang, dan semuanya sharing seperti itu secara rutin, belajar bareng 1 jam 2 jam, kemudian berikutnya selanjutnya seperti itu, supaya ada peningkatan. Di bidang lain, misalnya di bidang jurnalistik, kita adakan diklat jurnalistik, kemudian ada kelanjutannya sampai bisa mungkin sekitar 4 orang yang memang pintar di bidang jurnalistik. Begitu juga di bidang editing video, maka seperti itu gitu ya. Jadi kalau ya mungkin arahnya seperti itu kalau harapan kita khususnya di bidang kaderisasi. Intinya di literasi ini kita tidak hanya menuntut anggota untuk menulis, memang tapi iya, mengembangkan bakat iya sendiri juga. Jadi intinya literasi itu intinya memang menulis, tetapi tidak hanya menulis, bisa membaca, mengekspresikan bacaan itu melalui secara audiovisual, literal maupun videografis itu. Mantap ini visi misinya. Ya mungkin ini saja yang kita tahu, dan cukuplah karena waktunya juga sudah habis ya. Dari sesi kedua ini ada banyak keistimewaan dari organisasi SLI. Oleh karena itu dari teman-teman yang masih kepo, ayolah langsung masuk aja gitu. Ayo masuk. Pejuang literasi yang tidak hanya berliterasi secara lisan tapi juga berliterasi secara nyata. Sekian dari kami.